Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan nomor induk mahasiswa 225190025, merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video kali ini saya akan membahas tentang uji hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1 dikurangi mu2. Berikut penjelasannya. Baik, di sini kita akan membahas hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1 dikurangi mu2. Di sini pada materinya, pada buku Statistika Matematika yang berbahasa Inggris, yaitu kita artikan bahwa kita asumsikan bahwa Y1, Y2 sampai seterusnya hingga YN itu menyatakan sampel acak berurutan berukuran N dari distribusi normal dengan min-nya ini, dengan rata-rata min-nya itu tidak diketahui, dan varian sigma kuadratnya ini pun tidak diketahui. Jika Y barnya ini dan S-nya ini masing-masing menyatakan min sampel, min sampel atau rata-rata sampel, dan simpangan baku sampel. Dan jika H0-nya ini di titik 2 mu sama dengan mu0 itu benar, maka T-nya ini sama dengan Y bar dikurangi mu0 per S per akar N. Bahwa si T-nya ini juga mempunyai distribusi dengan N-nya ini N dikurangi 1. Karena distribusi, kita artikan ya, bahwa karena distribusi T ini simetris dan membentuk gundukan, daerah penolakan untuk uji sampel kecil dari hipotesis H0 per mu sama dengan mu0 harus ditempatkan pada ekor distribusi T dan ditentukan dengan cara yang sama dengan yang digunakan pada statistik Z, sampel besar. Dengan analogi dengan uji Z ini yang dikembangkan pada bagian 10.3, jadi daerah penolakan yang tepat untuk alternatif sisi kanan, upper tail alternatif, bahwa H alpha ini per mu lebih besar dari mu0, bahwa diberikan oleh, itu kita dapatkan dari RR sama dengan kurung kurawal T ini lebih besar dari T alpha, di mana T alpha-nya ini merupakan peluang dari T besar lebih besar dari T alpha. Untuk sama dengan alpha ya. Untuk distribusi T-nya itu sama dengan N dikurangi 1. Itu kita bisa lihat pada tabel 5. Kemudian ini merupakan yang kita kenal sebagai uji ya.
Ini kita akan menguji tes sampel kecil untuk mu sendiri, yaitu assumption atau kita asumsikan Y1, Y2 sampai seterusnya sampai Yn itu merupakan random sampel atau sampel acak from a normal distribution, itu dari distribusi normal dengan E dalam kurung Y ini sama dengan mu. Kemudian dari H0-nya ini, H0 per mu itu sama dengan mu 0. Kita dapatkan bahwa di sini ada di sini ada H alfa. Itu dibagi menjadi 3, bahwa di sini mu ini, H ini akan bernilai mu lebih besar dari mu 0, itu alternatif sisi kanan, dan mu lebih kecil dari mu 0 itu alternatif sisi kiri, lower child alternatif. Kemudian jika mu-nya ini tidak sama dengan mu 0, maka di sini ini merupakan alternatif dua sisi. Ini rumus dari tes statistiknya itu, uji statistiknya itu. T sama dengan Y bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Kemudian daerah penolakannya yaitu T lebih besar dari T alfa, itu daerah penolakan sisi kanan. Kemudian T ini lebih kecil dari minus T alfa, itu daerah penolakan sisi kiri. Kemudian di sini ada mutlak T lebih besar dari T alfa per 2, yaitu daerah penolakan dua sisi antara kanan dan kiri. Kita bisa lihat tabel 5 yang isinya seperti ini. Ini tabel 5 tentang distribusi T. Kemudian di sini ada contoh soal. Ya, di sini soal contoh dari 10.12, contoh dari 8.11 yang soalnya itu gives muzzle velocities of egg shell tested with a new gunpowder. Itu artinya kita memberikan kecepatan moncong 8 egg, kan? Di sini 8 cangkang yang diuji dengan bubuk mesin baru. Kemudian bersama dengan rata-rata sampel dan simpangan baku, itu Y bar-nya ini 2.959 dan S-nya ini 39,1. Pabrik mengklaim, nih, the manufacturer claim, pabrik mengklaim bahwa bubuk mesu baru ini menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang, di sini tidak kurang dari 3.000 kaki per detik. Di sini 3.000 feet per second, ya. Di sini per second. Kemudian apakah yang ditanyakan di sini, do the sample data provide, apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk to contradict, untuk bertentangan dengan klaim pabrik itu pada tingkat signifikan 0, di sini 0,025. Sini. Kemudian di sini kita ketahui, ya,
Dari soal ini kita ketahui di sini N. Jadi N-nya itu N sama dengan 8. Ya. Kemudian di sini kita ketahui Y bar. Y bar. Y bar itu sama dengan 29 2959. Kemudian S-nya di sini kita ketahui yaitu 39,1. Kemudian kita dapatkan mu nolnya itu mu nol. Di sini mu nolnya itu 3000. Ya. Dan alfanya sendiri yaitu sama dengan 0,005. Kemudian itu yang ditanyakan, apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabriknya ini, manufacturer claim, dengan tingkat signifikan itu 0,25. Oke, kita bahas di sini. Bahwa solusinya itu assuming that muzzle velocities are approximately normally distributed, yang artinya dengan asumsi bahwa kecepatan moncong ini kira-kira terdistribusi normal, kita dapat menggunakan tes yang baru saja diuraikan. Kemudian kita ingin menguji, di sini kita ingin menguji H0 ini per mu sama dengan 3000. Bahwa kan tadi mu nolnya itu kan 3000. Jadi 9000 versi alternatif. Kemudian di sini versi alternatifnya yaitu H alpha per mu itu lebih kecil dari 3000. Daerah penolakannya itu the rejection region is given by daerah penolakan diberikan oleh T lebih kecil dari min T alpha. Alfanya itu kan 0,025. Itu sama dengan min 2,365. Di mana T-nya ini memiliki varians yaitu N dikurangi 1 sama dengan 7.
Di sini kan N-nya itu kita ketahui 8. 8 dikurangi 1 itu sama dengan 7. Di sini kita dapatkan T-nya ini kurang dari min T 0,025 dengan variansinya 7. Kita lihat lagi ke tabelnya, ke tabel yang tadi, tabel uji distribusi T, yaitu kan tadi T 0,25, nih T 0,025 dengan variansinya itu 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini hasilnya 2,3625. Dan 625. Nih. Di mana? Betul kan? 2,365. Karena di sininya min, maka di sininya pun min. Kemudian udah seperti ini, kita komputasi kami menemukan bahwa nilainya ini bukan bahwa nilai yang diamati dari kita akan komputasi menemukan nilai yang diamati dari statistik uji statistik. Jadi kita uji statistiknya yaitu dengan rumus T sama dengan Y bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Di sini kan tadi mu Y barnya itu tadi mana? Y barnya itu 2959. Kemudian mu nolnya 3000. Betul, mu nolnya 3000. Kemudian S-nya itu 39,1 dibagi dengan akar N. Akarnya N-nya itu 8, jadi akar 8. Jadi hasilnya yaitu sama dengan min 2,966. Jadi nilai ini berada di daerah penolakan T sama dengan min 2,966. Jadi ini kurang dari bahwa si ini kurang dari nilai T-nya ini min 2,365. Jadi karenanya hipotesis 0 ditolak pada tingkat, jadi ditolak dengan tingkat signifikan alfanya itu sama dengan 0,025 karena si ini lebih kecil dari nilai dari si T lebih kecil dari T min T 0,025 yang hasilnya itu min 2,365. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini kita simpulkan bahwa cukup bukti yang bertentangan dengan klaim pabrikan dan bahwa kecepatan moncong rata-ratanya ini sebenarnya kurang dari 3000 kaki per detik pada tingkat signifikan 0,025. Oke. Itu solusi dari soal yang tadi. Kemudian di sini a second application of the T distribution is in constructing a small sample test to compare the means of two normal population that possess equal variance. Yang artinya aplikasi kedua dari distribusi T adalah mengkonstruksi uji sampel kecil untuk membandingkan dua populasi normal yang memiliki variansi yang sama. Kemudian misalkan
Sini misalkan bahwa sampel acak independen dipilih dari masing-masing dua populasi normal, yaitu Y11, Y12, ya seterusnya sampai Y1N dari yang pertama dan Y21, Y22 sampai seterusnya hingga Y2N. Itu dari yang kedua di mana where the mean di mana mean dan variansnya ini dari populasi ke I ini adalah mu I dan sigma kuadrat. Untuk I-nya ini sama dengan 1, 2. Selanjutnya kita asumsikan bahwa Y bar ini, Y bar dan SI kuadrat itu untuk I-nya itu sama dengan 1, 2. Adalah min dan varian sampel yang sesuai. Kita asumsikan ini terpenuhi jika SP kuadrat sama dengan dalam kurung N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kemudian di sini ini nih SP kuadrat ini merupakan estimator gabungan pooled estimator untuk sigma kuadrat. Kemudian maka T-nya ini sama dengan dalam kurung Y1 Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dikurangi dengan mu1 dikurangi mu2 per itu dibagi SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, di sini maka distribusi T ini memiliki N1 ditambah N2 dikurangi 2. Di sini jika kita ingin menguji if we want to test the null hypothesis, yang artinya bahwa jika kita ingin menguji hipotesis 0 dari H0 per mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0 untuk maka jika H0-nya ini benar, H0 ini benar, maka T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dikurangi DO per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sini juga bahwa distribusi T-nya ini memiliki N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kemudian perhatikan bahwa tes sampel kecil ini statistik menyerupai rekan sampel besar. Di sini udah langsung ke sini. Ini merupakan uji sampel kecil untuk membandingkan dua rata-rata two population mean, dua rata-rata populasi. Kita asumsikan sampel independent from normal distribution atau sampel independen dari distribusi normal dengan sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2. Di sini H0 per mu1 dikurangi mu2 sama dengan DO. Di sini H alpha akan sama dengan mu1
mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari 0, itu alternatif sisi kanan, upper tail alternatif. Kemudian di sini mu1 dikurangi mu2 lebih kecil dari DO untuk alternatif sisi kiri. Kemudian di sini mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan DO untuk alternatif kedua ruas atau dua sisi. Di sini tes uji statistiknya itu T sama dengan Y1 Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dikurangi DO per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana SP-nya ini seperti ini. Kemudian daerah penolakannya yaitu T lebih besar dari T alfa untuk daerah penolakan sisi kanan, kemudian T lebih kecil min T alfa untuk daerah penolakan sisi kiri, kemudian nilai mutlak T lebih besar dari T alfa per 2 itu untuk daerah penolakan untuk kedua sisinya. Di sini di mana peluang dari T lebih besar dari T alfa sama dengan alfa, dan derajat bebasnya yaitu ini derajat bebasnya itu N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kemudian di sini contohnya yaitu contohnya dari contoh 8.12 yang menyatakan bahwa gives data on the length of time required to complete an assembly procedure using its of two different training methods. Yaitu artinya memberikan data tentang lamanya waktu yang diperlukan, time required to complete, yang diperlukan untuk menyelesaikan proses perakitan menggunakan masing-masing dari dua metode pelatihan yang berbeda. Kemudian di sini data sampel seperti yang ditunjukkan pada tabel 10.3. Apakah ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan waktu perakitan rata-rata yang sebenarnya bagi mereka yang terlatih menggunakan kedua metode tersebut? Uji pada tingkat signifikannya itu alfanya itu sama dengan 0,05. Di sini datanya itu, di sini ada standar prosedur, itu N1-nya 9. Di sini untuk standar prosedurnya itu N1-nya itu 9, Y1 barnya itu 35,25. Kemudian di sini hasilnya ini. Dan untuk prosedur barunya itu yaitu untuk N-nya sama, untuk Y-barnya berbeda jadi 31,56. Kemudian untuk sigma dari Y2I dikurangi Y2 barnya kuadrat itu 160,22. Di sini penyelesaiannya yaitu kita uji H0, kita uji yang ini H0 per dalam kurung mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 terhadap alternatif H alfa per dalam kurung dibagi dalam kurung mu1 dikurangi mu2 itu tidak sama dengan 0. Kemudian akibatnya kita harus menggunakan uji dua sisi. Statistik ujinya yaitu ini, T sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi DO. Terus kemudian per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2.
Kemudian dengan DO-nya ini sama dengan 0 dan daerah penolakan untuk alfanya itu 0, di sini daerah penolakannya itu 0,05. Kemudian kita dapatkan bahwa uji penolakannya itu mutlak T lebih besar dari T alfa kuadrat T alfa per 2, yaitu sama dengan T 0,025. Di sini dalam hal ini T 0,25 ini sama dengan 2,120 karena di sini kita dapatkan bahwa nilai variansnya ini N1 ditambah N2 dikurangi 2, itu kan tadi 9, N1 itu 9 tambah 9, 18 dikurangi 2 jadi 16. Di uji statistiknya itu alfanya 0,05 dengan variasinya 16, yaitu hasilnya 2,120. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, itu SP sama dengan akar SP kuadrat. Jadi di sini sama dengan 195,556 ditambah 160,22, yang tadi tuh yang nilai dari sigmanya, kemudian ditambah 9 tambah 9 N tambah N dikurangi 2, sehingga hasilnya akar 22,24. Itu akar dari 22,24 sama dengan 4,716. Kemudian T-nya untuk uji T-nya sendiri sama dengan Y1 bar atau Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan, di sini kan Y1 bar itu 35,22, kemudian dikurangi 31,56 per 4,716 dikali akar 1/9 ditambah 1/9, sehingga hasilnya yaitu 1,69. Oke, di sini nilai ini tidak jauh pada daerah penolakan. This value doesn't fall in the rejection regional. Jadi nilai ini tidak jatuh pada daerah penolakan T, nilai mutlak T lebih besar dari 2,1120. Jadi karenanya hipotesis nolnya ini tidak ditolak, not rejection. Kemudian di sini bahwa ada gangguan jaringan, bahwa dari hasil uji T-nya ini, nilai ini tidak jatuh pada daerah penolakan dari nilai mutlak T lebih besar dari 2,120. Kemudian karenanya hipotesis nolnya ini tidak ditolak, not rejection, not reject. Kemudian di sini tidak ada cukup bukti, there is insufficient atau tidak cukup bukti untuk menunjukkan perbedaan dalam waktu perakitan rata-rata dua periode pelatihan pada tingkat signifikan 0,025. Jadi perhatikan bahwa sesuai dengan bagian dari 10.7, kita tidak menerima bahwa H0 ini H0 per mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Jadi sebaliknya, rather
kami telah menyatakan bahwa tidak memiliki cukup bukti untuk menolak to reject H0, untuk menolak H0 dan untuk menerima alternatif H alpha per dibagi mu 1 dikurangi mu 2 tidak sama dengan 0. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.